Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim dengan NIM 1251320077. Saya berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS yang diberikan oleh Pak Hafiz. Tema yang berjudul pengertian interaksi sosial di dalam kampus. Interaksi sosial di dalam kampus merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu maupun kelompok di dalam lingkungan perguruan tinggi, serta tenaga kependidikan yang saling berhubungan di dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Melalui interaksi sosial, tercipta komunikasi, kerjasama, serta proses yang penyesuaian sosial yang mendukung tercapainya tujuan pendidik. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial di dalam kampus. Yang pertama, ada interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi antar mahasiswa terjadi dalam berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, kerjasama dalam penyusunan tugas, kegiatan praktikum, serta keikutsertaan di dalam organisasi kemahasiswaan. Interaksi ini mendorong terbentuknya sikap solidaritas, toleransi, dan kemampuan bekerja sama di tengah perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, interaksi mahasiswa dengan dosen. Interaksi ini antara mahasiswa dan dosen bersifat akademik dan edukatif. Bentuk interaksi ini meliputi proses pembelajaran di kelas, bimbingan akademik, konsultasi tugas, serta pembimbingan penelitian atau skripsi. Pembimbingan penelitian atau skripsi ini yaitu berperan penting dalam meningkatkan kualitas akademik mahasiswa serta menanamkan etika dan sikap profesional. Yang ketiga, ada interaksi mahasiswa dengan tenaga. Interaksi ini terjadi di dalam pelayanan administrasi kampus seperti pengurusan KRS, KHS, beasiswa, perpustakaan, dan layanan akademik lainnya. Melalui interaksi tersebut, mahasiswa belajar bersikap tertib, bertanggung jawab, dan menghargai aturan yang berlaku. Selanjutnya, ada proses-proses interaksi sosial di dalam kampus. Yang pertama, ada proses asosiatif. Proses asosiatif merupakan bentuk interaksi yang mengarah pada kerjasama dan keharmonisan. Contohnya adalah kerjasama dalam kelompok, belajar bersama, akomodasi dalam penyelesaian perbedaan pendapat, serta asimilasi antar mahasiswa dari latar belakang yang beragam. Yang kedua, ada proses disosiatif. Proses disosiatif mengarah pada perbedaan atau pertentangan seperti persaingan akademik, perbedaan pendapat dalam organisasi, dan konflik berdampak positif apabila diselesaikan secara sehat melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial di dalam kampus. Interaksi sosial di dalam kampus mempengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang, sosial budaya, perbedaan kepribadian, lingkungan kampus, norma dan aturan akademik, serta perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan interaksi secara daring. Dan di sini ada peranan interaksi sosial di dalam kampus. Interaksi sosial di dalam kampus berperan dalam bentuk kepribadian mahasiswa, mengembangkan kemampuan komunikasi, menanamkan nilai toleransi, serta mendukung keberhasilan akademik. Selain itu, interaksi sosial juga mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu interaksi sosial di lingkungan kampus merupakan bagian penting dalam kehidupan akademik yang melibatkan mahasiswa, dosen,
dan ke pendidikan. Interaksi ini terjadi dalam berbagai bentuk, baik akademik maupun non-akademik, seperti proses pembelajaran, diskusi kelompok, kegiatan organisasi, serta pelayanan administrasi. Melalui interaksi sosial, tercipta bagian hubungan timbal balik yang mendorong mahasiswa kerjasama, komunikasi, dan penyesuaian sosial di antara warga kampus. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan dan ucapan yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.